warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kemiri 2, Ibu Tuti Eryani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kemiri 2. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas untuk mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini tentang tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pembahasan tentang penerapan budaya positif pada modul 1.4. Sebelum penerapan budaya positif ini saya kasih ice breaking dulu, yaitu tentang gambaran-gambaran. Jadi ini adalah gambaran-gambaran, kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu memilih dari segitiga, persegi, segi 4 sama lingkaran. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu gitu. Bu Rayu bisa memilih apa, Bu Rayu? Oh, lingkaran. Bu Rayu lingkaran. Bu Heni segitiga. Bu Umi oh, kotak. Persegi. Yang terakhir berarti Ibu Tuti yang ini. Nah, silakan. Nah, dari masing-masing ini kita mempunyai tujuan hidup. Jadi setiap manusia itu mempunyai tujuan hidup. Saya gambarkan dengan bentuk gambaran seperti ini. Nah, kita mulai dari segitiga. Segitiga adalah pilihannya Bu Heni. Nah, apa sih segitiga dalam tujuan hidup itu? Yaitu segitiga dalam tujuan hidup adalah landasan hidup kuat, pandai, simple dalam cara pandang suatu masalah. Ini adalah tujuan hidupnya. Tapi ada segi negatifnya. Ini yang positif, ada segi negatif. Negatifnya adalah karena simpel maka visi dan misinya tidak jelas. Dalam pekerjaan leadershipnya, terus serta tidak romantis. Itu yang ketiga. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang persegi. Persegi juga ada segi nilai positif, juga ada segi nilai negatifnya. Jadi dalam suatu dalam penerapan budaya positif ini ada segi positifnya. Dalam segitiga itu ada pendiriannya tegas, kuat, kurang fleksibel. Nah, selanjutnya dari segi negatifnya dalam pekerjaan leadershipnya cukup dan berkomitmen tinggi. Nah, pintar berarti sip yang memilih persegi. Terus selanjutnya yang memilih Yang tidak memilih. ini yang memilih yang ini. Ini artinya, nah, orang yang pemilihannya seperti ini adalah orang yang berambisi. Leadershipnya tinggi, visi dan misinya jelas, mempunyai komitmen yang tinggi, bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ini bagus. Selanjutnya, hidupnya sering merasa kesepian. Yang terakhir, ini lingkaran pilihannya Bu Rayu. Lingkaran, sedangkan bener-bener. Artinya orangnya romantis, berpikiran positif, komitmen dan leadershipnya lumayan, tapi dia mudah jatuh cinta. Terus, nah, lebih senang jalan-jalan atau belanja daripada bekerja. Ada lagi. Nah, sangat
menyukai foya-foya, senang dolen, itu adalah tujuan hidup yang saya gambarkan dengan gambaran seperti itu tadi. Nah, sekarang kita mulai dari untuk kegiatan saya pada hari ini, pada siang hari ini, yaitu agendanya adalah pembukaan dan perkenalan tadi. Terus yang nomor 2 presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi, hanya itu. Sekarang kita masuk, lanjut Bu. Nah, sekarang kita mulai budaya positif atau ekosistem positif. Dalam budaya positif itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sebagai seorang petani yaitu sama kewajibannya seperti dengan seorang pendidik yang menanam padi. Jadi menanam padi misalnya hanya dapat menuntun supaya tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memelihara pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Itu adalah materi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya perubahan paradigma. Nah, sekarang di sini ada perubahan paradigma. Di sini saya mempunyai selanjutnya dulu bumi terus. Nah, perubahan paradigma ini kita utamakan yaitu kegiatan kepalan tangan. Jadi kita gunakan tangan satu mengepal, tangan dua juga mengepal. Jadi satu orang itu adalah membujuk supaya orang yang mengepal tangannya tadi itu bisa terbuka. Jadi seibaratnya cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Anda tulis yang berharga itu apa, dimasukkan tangan kanan atau tangan kiri, keduanya mengepal. Satu orang itu adalah merayu. Bagaimana supaya orang itu bisa mempertahankan hasil kepalanya itu tadi. Jadi letakkan atau salah satu tangan Anda genggam atau sesuatu tersebut, segala budaya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi yang satu menggenggam supaya tidak dibuka, yang satu merayu. Jadi yang merayu itu supaya genggamannya itu bisa terbuka. Bagaimana cara merayunya? Seperti itu. Nah, berarti kalau genggamannya orang tadi terbuka, berarti orang tersebut komitmennya itu masih kurang. Jadi itu maksudnya. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa, orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau penghargaan bujukan terus-menerus sangat efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti tadi kalau kepalanya tidak bisa terbuka, kita memaksakan diri bagaimana supaya orang tersebut bisa membuka kepala tersebut supaya komitmennya itu bisa pecah. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, stimulus respon ada kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus, apa itu arti disiplin? Nah,
Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna dari kata disiplin terus berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan atau kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang kita tujuan. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, itu menghindari. Terus itu termasuk motivasi eksternal. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, itu termasuk teori. Itu termasuk motivasi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Sekarang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri kita sendiri. Sekarang masuk budaya positif. Budaya positif itu ada 3. Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Itu termasuk keyakinan. Sekarang budaya positifnya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu meliputi hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan motor? Ini termasuk peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu adalah keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas, atau kita gunakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, mengapa? Di sini ada, saya pakai contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari TK Dharma Wanita. Nah, ini yang pertama adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam bila ketemu bapak atau ibu guru, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini termasuk kesepakatan kelas. Yang satunya lagi ada kesepakatan kelas yang B. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini termasuk kesepakatan kelas. Ada kegiatan keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Yang Y itu adalah hormat. Hormat itu meliputi terlihat, terdengar, berpartisipasi. Yang
T itu adalah tampak support dan tidak tampak. Jadi kalau menggunakan tabel Y itu adalah dalam sebuah kita pembelajaran dalam kelas itu ada anak itu sudah terlihat, terdengar, dan sudah berperilaku. Kalau yang kita menggunakan tabel T ada tampak dan tidak tampak di situ. Selanjutnya, peraturan. Nah, peraturan di sini ada beberapa peraturan itu masuk keyakinan kelas atau termasuk nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kembalikan buku termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu termasuk menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan itu termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran termasuk menghormati orang lain dengan terus kesabaran. Gunakan masker itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor termasuk keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini maksudnya dihukum oleh penghargaan adalah satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tindakan guru, terus itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus murid-murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama tadi termasuk hukuman. Mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Murid diminta push up hukuman. Yang ini menggantikan kertas yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu itu karena tidak memakai sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensinya. Selanjutnya terus bumi sama. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Ada belonging, power, freedom, dan fun. Nah, terus, tadi sekarang kita masuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang ini. Berarti ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pilih satu aja. Di situ penghukum. Nah, penghukum guru berbuat itu penghukumnya adalah menghadik atau menunjuk-tunjuk atau menyakiti atau menyindir. Terus
ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu ibu kecewa, itu pembuat merasa bersalah. Terus teman membukakan alasan-alasan untuk muridnya, tadi itu. Terus pemantau, sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan. Itu tadi 5 posisi kontrol. Selanjutnya langsung aja di sini. Oke. Nah, selanjutnya, dari 5 posisi kontrol tadi, apa yang kamu mau, apa yang sedang kamu kerjakan, kapan saya bisa harapkan ini selesai, itu termasuk dalam 5 posisi kontrol. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada 9 ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus ditujukan pada karakter tetapi bukan tindakan. Restitusi fokus tapi ada pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu ada 3: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terus, nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada contoh yang menstabilkan identitas. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh. Sekarang contoh yang validasi tindakan. Membantu murid dapat mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kita melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau kebutuhan dasar. Apakah itu power atau penguasaan, freedom kebebasan, love and belonging diterima, fun kesenangan, atau survival bertahan hidup. Jadi ini contohnya. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan?
Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tawarkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Bisa esok lagi. Sekarang yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Yang terakhir adalah ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa setelah itu? Itu kita menanyakan keyakinannya kita. Selanjutnya, ini intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Dan seterusnya. Terus ke Umi. Nah, jadi materinya tadi itu adalah sudah selesai. Yang terakhir adalah seketika restitusi. Dari pemaparan saya tadi, saya mohon ada yang bertanya 1 atau 2. Burayu mau tanya? Ya, tadi itu untuk pengajaran Ki Dewantara ada kata-kata menuntun. Tolong dijelaskan maksudnya bagaimana? Kata menuntun itu tadi. Oke, terima kasih Burayu. Tadi di awal tadi sudah ada kata menuntun. Tadi yang dimaksud menuntun adalah kita mengarahkan murid kita untuk melakukan dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Contohnya kalau ada peraturan kelas, ada yang melanggar peraturan tersebut, jadi anak itu kita tuntun, jadi kita arahkan. Contoh, datang harus tepat waktu, terus anak itu tidak tepat waktu, jadi anak itu kita arahkan, kita panggil, kita arahkan dulu. Nah, itu mengarahkan supaya jadi kita menuntun itu mengarahkan hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Itu adalah menuntun Burayu. Ada lagi? Oke. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk pemaparan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.